Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakunu lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidni 'ilma. Sudah pegang bukunya, kitabnya? Yang belum, yang di kitab ini, kitab kuning halaman 26 ya nanti. Yang belum bisa di ada itu ada satu kitab terjemah yang mau ya Bahar saya tanyakan naik kita baca doa sebelum belajar yang pernah kami ajarkan di sini. Masih ingat? Kalau nggak ingat lihat status saya, situ ada ya, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a 'ala al-huda wad dilalata ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa sawabih. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki bab ta'zimul ilm ma'a ta'zimul kitab. Memuliakan ilmu dengan cara memuliakan kitab. Di kitab kuning halaman 26 baris ke-6. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka. Ini yang sini ada yang baru pertama ngaji. Kayak wajah-wajah penghuni surga lama semua ya. Alhamdulillah, masyaallah. Ada yang baru ini? Enggak ada ya? Kayaknya kemarin udah ta'lim ya, satu kali ya. Dua, alhamdulillah. Jadi kita mengkaji kitab Ta'limut Ta'lim, sedikit review ya. Apa itu kitab Ta'limut Ta'lim? Ta'limut Ta'lim itu kitab tuntunan bagi para penuntut ilmu. Nah, jadi kita menuntut ilmu, sibuk mencari ilmu, belajar tahsin, talaqi, belajar fikih, safinatun najah dan lain-lainnya. Tapi kita lupa bagaimana sih cara menuntut ilmu. Selama ini kita mencari ilmu tapi udah bersungguh-sungguh, udah mengorbankan tenaga, akan tetapi ilmunya nggak sampai. Kira-kira ada cara yang salah, mungkin ada adab yang salah. Nah,
Oleh karena itu, ta'lim muta'alim mengajarkan kita bagaimana cara menuntut ilmu sebelum ilmu yang lain. Gitu. Nah, di bab yang pertama beliau Syekh Ajarnuji rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, beliau mengingatkan kita untuk niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya afan, kita belum baca Al-Fatihah untuk musannifnya. Kita baca Al-Fatihah dulu untuk musannif atau pengarang kitab ini. Al-Hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila khususan ila musannif Syekh Imam Burhan Imam Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi syai'un lillahimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian beliau juga membahas tentang bagaimana cara kita mengagungkan ilmu supaya ilmu itu dapat, ilmu yang kita pelajari Allah berkahi. Maka kita harus mengagungkan ilmu. Cara mengagungkan ilmu itu ada di sini disebutkan ada 3. Pertama, mengagungkan ilmu dengan mengagungkan ahlinya atau mengagungkan guru kita. Cara mengagungkan guru bagaimana? Ya kita doain, kita kirimin Fatihah, kita sebut namanya, itu menjadi keberkahan tersendiri. Ya kalau mau ngajar, misalkan yang sudah jadi pengajar, itu kalau kita mengutip kalimat beliau, sebutkan kata guru saya, beliau siapa, ustadz siapa, sebutkan rahimahullah ta'ala misalkan, itu disebut. Jangan cuma kata guru saya begini-gini, siapa gurunya, maka menyebut nama itu menjadi bagian dari keberkahan tersendiri gitu. Jadi banyak orang yang mengutip kalimat gurunya tapi lupa nyebutin siapa gurunya. Nah itu jadi keberkahan tersendiri. Dan kebiasaannya para ulama itu selalu mengenalkan guru-gurunya. Imam Syafi'i kita tahu siapa gurunya, Waqi. Kata guru saya hafalannya lemah, maka kata guru saya Syekh Al-Waqi, agar beliau senantiasa menjaga dari maksiat. Waqi. Imam Sulaiman Al-Jamzuri di matannya disebutkan siapa guru saya, Al-Mihi. Jadi kebiasaannya para murid itu menyebut-nyebut gurunya gitu. Itu menjadi keberkahan tersendiri. Kemudian bagaimana menta'zimkan ilmu dengan menta'zimkan guru, dengan tidak berjalan di depannya, kecuali memang disuruh kayak kamu jalan di depan saya pegangan, misalkan ada yang seperti itu. Nah itu tidak jalan di depan guru merupakan bagian dari mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu dengan cara memuliakan guru. Dan memuliakan guru ini termasuk bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan kemarin, tidak duduk di tempat duduk guru. Saya melihat di Instagram ada kursi Ustadz siapa tuh, penulis kitab Iqra, Sa'ad ya, yang udah meninggal rahimahullah ta'ala, saya Iqra, penulis Iqra Sa'ad. Itu kursinya beliau masih ada dikurung gitu, kayak dimuseumkan, tapi ada di majelisnya. Itu dijaga dan tidak ada yang berani menduduki kursi beliau. Itu bagian dari ta'zim yang diajarkan oleh beliau, penulis kitab Iqra alif bata yang kita pelajari. Itu beliau kan sudah tidak ada, tapi masya Allah ilmunya terus hidup. Itu dan adab-adab yang diajarkan kepada santrinya pun dijalankan. Tidak ada santrinya sekalipun yang berani menduduki tempat duduk beliau. Itu menjaga atau memuliakan ilmu, bagian dari memuliakan ilmu. Kemudian bagian dari memuliakan ilmu adalah memuliakan kitab. Kemarin sudah dijelasin bagaimana memuliakan kitab, dengan cara kita pegang kitab meskipun bukan Al-Quran, menjaga wudu. Di sini kemarin sudah diceritakan di kitab ini
bahwa salah satu penuntut ilmu itu lagi diare. Pas lagi diare kan bolak-balik ke kamar mandi, tapi setiap dia ke kamar mandi selalu berwudu sampai berapa kali itu? 16 kali. Sampai 16 kali berwudu karena diare. Kalau kita udah diare, udah dah malas wudu, udah ntar juga ini lagi, ya kan? Nah, itu bagian dari memuliakan kitab. Nih, kira-kira udah pada punya wudu belum? Megang kitab Ta'lim wa Ta'lim. Nah, insyaallah ya. Tapi kentut, ya udah sono wudu lagi. Nah, itu jadi bagian dari memuliakan ilmu, menjaga, memegang kitab apapun dengan mempunyai wudu. Bahkan imam-imam, ulama-ulama besar yang kita kenal seperti Imam Bukhari, itu setiap kali mau menulis atau menulis hadis, setiap kali mau belajar, beliau mempunyai wudu dan juga sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Imam Bukhari setiap mau nulis sholat sunnah dulu 2 rakaat, kalau batal wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Itu kebiasaannya para ulama-ulama besar. Nggak kayak kita, udah habis masak dasteran udah berangkat ngaji pakai sweater doang lah, kayak begitu udah mah bau bawang lagi ya. Nah, jadi benar-benar niat udah dari rumah menuntut ilmu itu udah pakai parfum, udah mandi, sholat kalau bisa sholat 2 rakaat baru kita menuntut ilmu. Yang belum sholat izin sholat dulu misalnya sini. Nah, itu insya Allah akan bertambah berkah ilmunya. Nah, jadi bagian dari mengagungkan ilmu dengan cara mengagungkan kitab. Nah, kitab-kitab Ta'lim wa Ta'lim nih. Ini kita nulis di sini. Nah, nulisnya itu pakai tinta hitam atau tinta biru. Kalau pakai tinta merah itu makruh. Para ulama tidak menyukai menulis kitab dengan tinta merah. Nah, kemarin udah dijelaskan bahwa menulis kitab dengan tinta merah itu seperti menyerupai orang-orang filsafat gitu. Dan Rasulullah SAW ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak suka memakai pakaian yang riwayat yang lain mencolok, riwayat yang lain merah gitu. Dan di sini pun dikatakan ulama tidak suka memakai kendaraan berwarna merah gitu. Siapa yang motornya warna merah? Motor apa? Lepas di itu. Nah, itu artinya tidak disukai itu mencolok gitu ya, mungkin berlawanan dengan kesederhanaan ya. Tapi itu di zaman dulu itu kayak unta pakai pelanaknya merah nggak suka gitu, atau pakai warna merah, baju merahnya itu ya merah yang tidak bercampur ya, kayak merah bener-bener bendera merah, putih merahnya seperti itu tuh, merah yang nggak bercampur. Tapi kalau merahnya bercampur kayak hitam jadi warna marun, kan lebih teduh, agak sedikit teduh. Karena merah bercampur warna putih jadi pink, ya kan lebih adem. Tapi kalau merahnya benar mencolok, tiba-tiba pakai jilbabnya merah, bajunya putih, tinggal digerak doang. Merahnya itu tidak bercampur, merah murni, itu yang tidak disukai. Ya, jadi tidak disukai juga, termasuk mengagungkan ilmu dengan cara mengagungkan kitab, tidak menulis tinta merah di dalam kitab itu. Itu. Taib. Kita lanjut. Kemudian wa min ta'dhibil ilmu ta'dhimul wa man ta'dhimul ilmu ta'dhimu syuraka'i wa may yata'allamu. Nah, halaman 26 bait ke-6. 1 2 3 4 5 6 baris ke-6. Situ ya. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimus syuraka wa may yata'al. Termasuk dari mengagungkan ilmu adalah menghormati teman-teman kita yang belajar di sini. Itu kita hormati. Dan orang yang memberikan pengajaran, yaitu gurunya. Wa tamalluqu madhmumun. Adapun tamalluk ini bisa diartikan kasih sayang, tapi kasih sayangnya itu dipaksa gitu, kayak caper lah, cari perhatian. Itu mazmumun, sifat tercela, illa kecuali fi talabul ilmi, dalam mencari yang ilmu. Jadi sifat caper, cari perhatian itu tercela karena perhatian kita cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi illa fi talabul ilmi, tidak berlaku ini kepada seorang murid cari perhatian kepada guru. Ya itu enggak masalah gitu.
Fa innahu, karena sesungguhnya yang bagi ayyatamallaqa lil ustad, oleh sebab itu bagi para pelajar harus sayang kepada guru-gurunya, wasyrokaihi liyastafida minhum, kepada gurunya, teman-temannya, agar dapat mengambil sebuah keuntungan atau faidah dari mereka gitu. Jadi yatallaq di sini itu bisa diartikan caper, kayak ntar sama yang lainnya dia agak jago silat gitu, tapi pas depan guru ditahan, jangan sampai silat guru nih. Nah itu menahan gitu sifat jagoannya supaya agar mendapatkan perhatian guru, itu nggak masalah gitu. Jadi boleh caper di depan guru agar mendapatkan faidah, istifadahnya, kemanfaatan ilmu barokah dari guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seharusnya bagi penuntut ilmu ayyastami'al ilmi wal hikmah bit ta'zimi wal hurmah. Hendaknya seorang pelajar itu memperhatikan segala ilmu dan hikmah dengan dasar selalu mengagungkan dan menghormatinya gitu. Jadi bagi penuntut ilmu itu kita harus dengan hormat, dengan ta'zim mendengarkan guru kita. Ini lagi belajar kayak gini, terus kita asik, itu tumben nggak datang, iya, wah, asik sendirian aja, iya nggak datang, padahal ngobrol aja berdua gitu. Itu tidak, itu kurang pengagungan terhadap ilmu dan gurunya. Jadi kalau lagi ini ntar aja ngobrolnya, habis ditutup baru ngobrol. Ntar ini Pak, ini enak banget deh, ini resepnya apa lah, lagi ngaji nanya resep pistok misalkan. Nah, itu tidak bagian dari mengagungkan ilmu. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfan marrah, sekalipun yang didengar hanya satu masalah yang dan satu kalimat yang diulang-ulang 1000 kali gitu. Jadi kayak misalkan gurunya itu pekan kemarin ngejelasinnya itu, ceritanya itu, sekarang denger cerita itu lagi. Nah maka kita tidak boleh di dalam hati kita, ceritanya itu lagi baik nih, abis ini ya cerita itu ya gitu. Kagak boleh tuh, meskipun 1000 kali guru kita cerita misalkan masalah, lah cerita itu baik, kagak boleh tuh. Udah berapa kali cerita tentang Imam Ghazali ya. Enggak. Jadi kita harus menganggap cerita itu seolah-olah baru didengar gitu. Meskipun 1000 kali guru kita cerita itu aja, ya, kita harus tetap sama kagumnya itu seperti mendengarkan pertama kali gitu. Jadi misalkan saya cerita Imam Ghazali itu Masya Allah gitu, beliau punya santrinya itu kasyaf, lah itu ntar ini habis ini ya, jangan, itu kurang mengagungkan ilmu. Nah, jadi seolah-olah itu, padahal dia udah 10 kali dengerin itu dari mulut saya misalkan, cerita itu mulu, kagak boleh. Maka itu bagian dari bukan sifat dari penuntut ilmu, orangnya seperti itu. Jadi di guru manapun kalau ada yang bercerita bolak-balik ceritanya itu seolah-olah kita baru ngedenger, itu seolah ta'zimnya itu kayak baru ngedenger, maka itu bagian dari orang-orang yang mempunyai sifat talabul ilm. Nah jadi itu ya. Wa qila man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah, barang siapa bersikap tidak respek dan tidak hormat pada suatu masalah setelah mendengarnya 1000 kali, kata'zimihi fi awwali marrah falaisa, maka bi ahlil ilmi, tidak disebut ahlul ilmu. Seperti itu tadi, yang enggak respek udah berkali-kali, beda sikap kita. Nah jadi kita ta'zim aja kepada guru meskipun guru itu berkali-kali bercerita. Jadi ada salah satu ungkapan bahwa bagaimana kita bersikap di depan guru. Kata salah satu makalah dikatakan, kal mayit minal baini yaghsilu, seperti mayat. Kita di depan guru itu seperti mayat yang dimandikan yang sedang dimandikan di antara para pemandi. Jadi mayat itu ada nggak orang mayat lagi dimandiin tiba-tiba nampar gitu, ngapain nih? Ada nggak? Tiba-tiba nggak, nurut aja kan. Ada mayat dimandiin tiba-tiba gini, nendang yang dimandiin itunya. Nah, jadi penuntut ilmu itu
kal mayit baina yaghsilu, seperti mayat di antara para pemandi. Jadi kita penuntut ilmu itu ya udah tunduk ta'zim seperti mayat, diapain aja udah, disuruh gurunya itu, udah kamu kayaknya harus ngafalin ini ngafalin gitu, meskipun nggak paham. Kan di sini disuruh ngafalin meskipun nggak paham. Ya, itu yang nurut-nurut tuh, yang nggak paham juga ngafalin, jadi insyaallah gitu. Jadi ada yang kagak paham gimana ngafalin, udah ngafalin aja gitu. Jadi disuruh apapun ya demi asal kebaikan ya, tidak maksiat. Ya, zaman sekarang kan fenomenanya itu naudzubillah min dzalik. Banyak ulama-ulama su, disebutkan ulama-ulama su itu lebih bahaya daripada dajjal. Sekarang fenomena yang beredar, ada ulama naudzubillah min dzalik yang mencabuli santrinya, naudzubillah min dzalik. Ada ulama yang menyimpang gitu. Itu kalau jangan dalih saya wali, ayo pijitin ya. Jangan, la ta'atu makhluk illa maksiat. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan gitu. Jadi kalau misalkan ada kiai terus tiba-tiba ayo Pak Santi pijitin loh kiainya. Jangan, itu kan bukan mahram gitu ya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Itu ulama-ulama su. Kalau orang mengaku wali, ini saya wali, kalau kamu nurut dapat karomahnya, enggak. Saya katakan bahwa seorang wali itu tidak mengaku dirinya waliullah. Enggak ada orang waliullah ngaku saya wali murid. Enggak ada yang mengaku dirinya wali. Bahkan Ibrahim al-Adham itu seorang ulama, seorang waliullah pada masa tabi'in kalau tidak salah. Beliau di negeri itu ada yang tahu waliullah nih Ibrahim al-Adham. Beliau pindah ke negeri yang lain supaya tidak diketahui kewaliannya. Lah ini ngaku-ngaku wali, ya berarti batal kewaliannya. Jadi waliullah itu rahasia, sir. Gak ada yang ngaku. Kalau ada yang ngaku saya wali, ayo nurutin saya, masuk ke kamar. Naudzubillah min dzalik. Itu hati-hati yang anak-anaknya di pondok, karena ini sedang gencar. Ya wallahu a'lam ya, apakah itu fitnah atau ini. Yang penting kita harus berhati-hati. Jadi bermunculan ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek di masa sekarang, maka Rasulullah SAW sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari akan bermunculan ulama-ulama su yang fitnahnya lebih dahsyat daripada dajjal. Lebih dahsyat daripada dajjal. Kita aja berlindung sama dajjal, disuruh baca surah Al-Kahfi itu untuk terlindungi dari fitnah dajjal. Ini fitnah yang lebih dahsyat dari dajjal. Ulama su yang menganggap dirinya waliullah harus nurut dengan kemaksiatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati. Itu ya. Nah, jadi jikalau kita memuliakan ilmu tadi dengan cara memuliakan teman, saling mengenal, saling membantu. Kenapa nih nggak hadir misalkan, nggak ada motornya, itu mau saya jemput, saling memuliakan, jemput tuh, tanya, iya deh yuk, gitu. Nggak ada ongkosnya, udah saya transfer, nah itu kan memuliakan, gitu. Nah terus semuanya ngaku nggak ada ini lagi. Nah itu bagian dari memuliakan ilmu, dengan cara memuliakan teman-temannya satu majelis, dengan cara memuliakan guru-gurunya, bahwa kita itu di hadapan guru seperti mayat. Karena orang tua yang kemarin saya sebutkan, ada 3 orang tua kita: orang yang melahirkan kita, orang yang mengajarkan kita, dan orang yang melahirkan pasangan kita, mertua. Jadi sama doanya itu, mustajabnya sama. Ibu kita nih, kan kita selalu minta doa kan, itu sama mustajabnya dengan guru kita yang udah ngajarin mengenalkan Allah, yang udah mengenalkan Al-Quran, yang udah mengajarkan akhlak adab. Itu sama mustajabnya seperti doa ibu kita. Bahkan dikatakan orang tua itu mengeluarkan kita dari dunia yang orang tua kita itu mengeluarkan dari alam kandungan ke alam dunia. Tapi guru kita mengeluarkan kita dari zulumat wan nur, dari kegelapan, dari kebodohan kepada cahaya. Itu yang lebih dahsyat. Orang tua kita menurunkan kita ke dunia, tapi guru kita mengangkat kita ke akhirat. Nah, maka lebih dahsyat sebenarnya, karena guru kita ini tidak ada hubungan darah, tapi doanya semustajab itu. Dan
guru kita itu tidak butuh, sekali lagi tidak butuh doa-doa kita. Kan saya sebutkan tadi ngedoain kiai, saya sebutin Kiai Sobronjayan, saya sebutin tadi, beliau nggak butuh, yang butuh sebenarnya saya yang ngedoain, saya yang butuh. Insya Allah dapat keberkahan ilmu. Jadi kita itu nyebutin guru-guru kita, ngedoain, bukan kebutuhan guru kita, enggak, bukan kebutuhan guru kita, tapi kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi Masya Allah banyak dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan kita menjaga adab. Adab itu berbeda ya, setiap daerah mempunyai adab yang berbeda. Di Timur Tengah itu kalau kita habis talaki misalnya sama syekh, beliau nggak dicium tangannya, nggak mau, karena bukan adabnya orang Timur Tengah. Kalau di Indonesia kan adabnya cium tangan, itu adab gitu. Tapi di Arab bukan, adabnya ini cium kening gitu. Kalau udah dicium keningnya berarti beradab gitu. Ya termasuk saya juga kalau lagi talaki sama syekh di Mesir, habis salaman itu habis ngaji dicium keningnya, beliau enggak cium-cium tangan gitu, karena memang bukan adabnya orang-orang Timur Tengah. Tapi kalau di Indonesia cium kening agak aneh, ya kan, apalagi cowok sama cowok. Itu pertanyaan. Tapi adabnya cium tangan gitu. Makanya mencium tangan bagian dari adab ulama. Termasuk salah satu syekh dari Mesir, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau itu ya bertemu dengan presiden kerajaan di Mesir. Beliau menganggap bahwa saya dimuliakan oleh presiden ini, saya tahu engkau memuliakan saya karena sejatinya engkau sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dicium tangannya, beliau cuci tangan, ini tangan saya banyak dosa, tapi beliau mencium gitu, mencium ininya, mencium apa? Pundak ya, cium keningnya bagian dari adab gitu. Jadi kalau tangan enggak di sana. Nah, jadi Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi itu ulama besar dari Mesir. Saya banyak mengambil fadilah dari beliau, alhamdulillah, summa alhamdulillah, tahadus bi ni'mah. Waktu di Mesir berziarah ke makam beliau, itu Masya Allah, belum saya katakan berkali-kali, mungkin ini cerita yang keberapa kali, jangan bosan. Baru cerita saya katakan bahwa kalau kita ke Mesir itu, kita baru turun dari mobil ngelihat foto beliau, kita nengok sebelah kiri ada foto beliau, kita masuk ke toko ada foto beliau, kita masuk ke warung kelontongan ada foto beliau. Itu di mana? Kenapa ini? Sampai saya penasaran, ini siapa? Kok setiap orang memajang foto beliau, dicintai oleh seluruh rakyat Mesir, tidak ada satupun yang membenci beliau. Beliau adalah ulama besar, pembaharu mujahid pada abad itu, dan tidak ada satupun yang, Masya Allah, semua mencintai beliau. Sampai diwawancara, siapa beliau? Sya'rawi. Beliau Masya Allah, saya rasa belum ada yang setara dengan beliau. Orang-orang Mesir ditanya seperti itu, belum ada, saya temukan lagi yang seperti beliau. Beliau mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin terjaga dari maksiat sepanjang hari itu, maka minum itu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sebut alhamdulillah sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini memang pas ya, pas aus momennya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi beliau mengajarkan kalau kita ingin terjaga dari maksiat sepanjang hari itu, minum dengan 3 tegukan, setiap awal tegukan baca basmalah dan sesudahnya alhamdulillah. Minum lagi basmalah, setiap akhirnya alhamdulillah. Minum lagi dengan basmalah, setiap akhirnya alhamdulillah. Selama air itu belum kering di dalam tenggorokan kita, maka kita akan terjaga dari maksiat, insyaallah. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi itu juga sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita buru-buru ngambil gok ya sebelah. Apalagi segini kan, itu udah 1 kali tegukan gitu. Jadi banyak fadilah-fadilah yang beliau ajarkan kepada kita. Maka mengambil hikmah itu dari guru itu akan mendapatkan banyak ilmu. Mengambil hikmah itu ya bisa berupa akhlaknya gitu. Jadi ilmu yang kita ajarkan ini kan bagian dari ilmu. Ilmu itu ya kita dengan belajar, tapi hikmah dengan kita tidak ketahuan, dengan mengambil hikmah, dengan mengambil pelajaran,
Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah maka akan diberikan banyak ilmu gitu. Jadi belum tentu orang yang diberikan ilmu diberikan hikmah, tapi orang yang diberikan hikmah pasti akan diberikan ilmu. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi orang yang diberikan hikmah, saya tadi ngajinya ketinggalan, disuruh guru saya suruh masak air gitu, ketinggalan ngajinya. Karena ta'zimnya, karena beliau akhlaknya kepada guru, dapat hikmahnya. Mungkin ilmunya tadi ketinggalan, tapi hikmahnya insya Allah dapat. Dan orang yang diberikan hikmah lebih akan mendapatkan banyak ilmu gitu. Tuh ya, ngantuk apa gitu? Insya Allah ini pada melek seger. Khusyuk ya, saking khusyuknya. Betul Bu Sulis, aman? Ya, Masya Allah. Jadi berapa banyak orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu tapi enggak dapat, bersemangat menuntut ilmu tapi ilmunya enggak dapat. Ternyata ada yang salah dalam menuntut ilmu. Maka kitab Ta'limut Ta'alim ini kitab yang wajib dipelajari di semua pesantren. Pesantren kita belajar ya dulu sama Ustaz Deden. Ustaz Deden. Kita udah hatam kitab ini berkali-kali diulang-ulang pun kitab ini akan tetap makbul, tetap diterima insyaallah. Karena penulisnya pun segitu ikhlasnya. Enggak ada yang tahu ini, enggak ada yang punya foto beliau, enggak ada yang punya riwayat beliau. Karena ikhlas. Ya, jadi seperti itu. Bahkan di dalam salah satu kitab Lawakil Anwar Al-Qudsiyah itu disebutkan bahwa guru itu kalau mau menyampaikan ilmu pilih-pilih, maksudnya lisan seorang guru itu kan ketika kita mau menyampaikan ilmu kan berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, berdoa Allahumma anfa'na bima 'allamtani. Itu kadang menyampaikan ilmunya pilih-pilih, ada yang tertahan ilmunya gara-gara satu murid yang tidak diridhoi oleh gurunya misalkan. Tiba-tiba Allah tahan, enggak nyampe ilmunya. Dia mau menyampaikan ilmu tapi karena ada satu murid yang tidak diridhoi enggak tersampaikan. Gitu. Jadi ilmu itu milih-milih juga. Ada yang dia senang sama satu santri gitu, dia enggak niat menyampaikan ilmu, tiba-tiba Allah kasih, diberikan ilmu itu disampaikan karena Allah berikan itu, murid itu mendengar dari lisannya gitu. Jadi di dalam kitab itu tadi Al-Lawakil Anwarul Qudsiyah dijelaskan ilmu itu pun kadang milih-milih siapa yang mau disampaikan. Kadang Allah tahan gara-gara ada satu murid yang tidak diridhoi, kadang-kadang Allah kasih padahal belum nyiapin gitu. Itu seperti itu. Itu artinya berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi yang memang menjaga akhlaknya. Ya, insyaallah. Baik, sekali lanjut. Wa yanbaghi li talibil ilmi alla yakhtara. Juga sebaiknya seorang penuntut ilmu tidak memilih naw'a ilmi, suatu bidang ilmu binafsi, memilih dengan sendirinya, bal yufawwidu, akan tetapi dia memasrahkan atau meminta saran gitu ya, amrahu pada urusan ini ilal ustadi, kepada gurunya. Jadi seharusnya penuntut ilmu itu menanyakan kira-kira ilmu apa nih yang saya pelajarin lagi, itu ditanya kepada guru. Jadi tidak memilih sendiri. Misalkan lagi belajar tahsin misalkan, setelah tahsin bagusnya ilmu apa nih saya belajar, itu nanya kepada gurunya, enggak milih sendiri. Kayaknya saya ini nih abis tahsin kan pasti berhubungan erat dengan bahasa Arab, oke, itu bagus dan sangat mempengaruhi, tapi tanya dulu sama guru. Karena ada salah satu kisah seorang ulama Mesir namanya Syekh Bakar. Beliau setelah selesai qiraat sab'ah, setelah itu beliau
bertanya kepada gurunya, Syekh, ilmu apa lagi yang harus saya pelajari setelah selesai talaqi qiraat sab'ah, menyetorkan seluruh hafalannya dengan qiraat? Kata gurunya, hendaknya engkau belajar bahasa Inggris. Apa hubungannya bahasa Inggris? Apa hubungannya? Ternyata beliau ya mengikuti sami'na wa ta'na, dengar dan mentaati gurunya. Setelah selesai bahasa Inggris, ternyata beliau diundang ke Amerika Serikat untuk menjadi dai di sana. Bekal dari ilmu bahasa Inggris itu berguna di Amerika Serikat. Nah, makanya jangan berdasarkan hawa nafsu kita mengambil udah selesai tahsin, habis itu saya mau belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar gitu. Coba konsultasi dulu kepada guru-guru kita, karena banyak dari guru-guru kita itu kasyaf, tahu, melihat mata batin, mengetahui murid-muridnya gitu. Jadi tanya dulu. Ya termasuk saya, kira-kira zikir apa nih Bi yang sebelum ngaji? Hizib Bahar gitu. Ya udah tanya gitu. Jangan berdasarkan pikiran sendiri, karena kita ini masih sebagai santri gitu. Fa innal ustada qad hasala lahu tajarubu fi dhalik wa arafa bima yanbaghi li kulli ahadin wa ma yaliqu bi tabi'ati. Sebab seorang guru sudah berpengalaman dalam menekuni ilmu, itu ya, karena berpengalaman, dan beliau juga banyak dari guru-guru kita yang sudah kasyaf, dan tentu saja ia tahu ilmu yang sebaiknya dipilih oleh seseorang dan apa yang sesuai dengan bakat dan tabiatnya. Wa ma yaliqu bi tabi'ati, dengan bakatnya, dengan tabiatnya. Ya. Itu dulu ya, wallahu a'lam bissawab. Ada salah satu makalah mengatakan ini ada kisahnya sih, sebenarnya ada kisahnya. Nah, ini kisahnya, lanjut. Wa kana Syekhul Imam Ajal, dan Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadu Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu taala, yaqulu, dia mengatakan, Syekh Imam Al-Ajal Ustad Burhanul Haqq Waddin, dia berkata, kana talabatul ilmi fi zamani, para penuntut ilmu pada zaman ini, para penuntut ilmu pada masa lalu, pada masa lalu, yufawwidunal umurahum, menyerahkan urusan mereka, urusan belajar mereka kepada fit ta'alum ilal ustadihim, kepada gurunya, wa kanu yasiluna ila maqasidi, dan mereka pun berhasil meraih maksud dan cita-cita mereka gitu. Jadi ulama penuntut ilmu zaman dulu itu menyerahkan urusan belajarnya sama guru, habis ini apa, dan mereka pun berhasil dapat ilmunya. Walan, dan sedangkan sekarang, masa sekarang ini, yahtaruna bi anfusihim, mereka memilih ilmu itu dengan sendirinya gitu. Saya pengen belajar ini, belajar. Saya pengen belajar fikih, belajar. Pengen belajar bahasa Arab, belajar. Akhirnya subuh bahasa Arab, siang tahsin, malamnya nagom, paginya fikih. Wah, itu saking banyaknya enggak ada masuk semua gitu. Tanyakan dulu satu-satu. Boleh-boleh aja ya, tapi supaya kita lebih berkah lagi. Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh, tetapi malah tidak sukses meraih cita-cita mereka, yaitu untuk mendapatkan ilmu dan fikih. Jadi zaman sekarang ini mereka milih sendiri tapi malah tidak sukses. Wa kana yuhka anna Muhammad Ismail, diceritakan bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kana bada'a bi kitabis salati ala Muhammad bin Al-Hasan faqala lahu idhab wa ta'allam ilmal hadis. Jadi dikisahkan bahwa Muhammad Ismail pada mulanya memulai belajar itu masalah salat pada Muhammad bin Hasan, tetapi beliau malah menyarankan pergi untuk belajar ilmu hadis gitu. Jadi disuruh gurunya itu belajar ilmu hadis, padahal beliau mau belajar ilmu salat.
Lima ra'a anna dzalikal ilmul yaqubit tab'i wa talabal ilmil hadis, karena Muhammad bin Hasan menganggap ilmu hadis fasara fih itu lebih sesuai dengan bakatnya. Kata gurunya itu, udah kamu jangan belajar ilmu salat, belajar ilmu hadis, karena kata gurunya lebih sesuai dengan bakat kamu. Muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis dan akhirnya dia menjadi tokoh terkemuka dari ulama hadis. Insyaallah. Nah, itu ya. Sampai sini dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kita menghormati, menta'zimi ilmu, bagaimana juga cara agar ilmu itu dapat. Ada salah satu kisah orang-orang yang ta'alluq, orang-orang yang hatinya itu kepada guru ta'zim, salah satunya Syekh Khalil Al-Bangkalan. Pernah dengar ya? Dari Bangkalan ya? Dari Bangkalan tuh ya? Hah? Madura. Itu kan terkenal beliau. Beliau itu ya, kalau setiap malam tidur di depan pintu rumah gurunya. Beliau berguru kepada Syekh Amma, Amma ya namanya. Ya, disebut itu karena buta, matanya nggak bisa ngelihat gurunya itu. Gurunya nggak bisa ngelihat. Setiap malam Syekh Khalil Bangkalan tidur di depan pintu rumah gurunya, supaya setiap gurunya itu keluar rumah untuk melaksanakan sholat subuh ke masjid, beliau tahu dengan sinyal menginjak kepala saya dulu gitu. Syekh Khalil Bangkalan, supaya tahu gurunya itu keluar, dia duduk di depan pintu rumah syekhnya, supaya syekhnya itu pertama keluar nginjak kepala dia dulu. Oh, baru tahu, oh nih syekh udah keluar nih, berarti soalnya kepalanya diinjak, duduk di depan, supaya dia bisa melayani, menuntun gurunya, Syekh Khalil Bangkalan. Nah, makanya beliau sampai sekarang kita masih disebut-sebut, tetap hidup ilmunya, tetap hidup amal-amalnya. Ternyata adabnya seperti itu. Saya juga mendengar ini, oh ada, Masya Allah, Syekh Khalil Bangkalan. Bahkan yang saya ceritakan, Syekh Khalil Bangkalan itu lagi naik kuda, lagi naik kebo, terus nanya, ini kebo dari mana? Dari Bima, astagfirullahaladzim, langsung turun. Kenapa? Bima itu desa guru saya ya. Pokoknya yang berkaitan dengan gurunya beliau akan menta'zimi, akan memuliakan. Ini desa Bima itu desa guru saya. Kok saya bisa-bisanya naikin kuda dari Bima? Kan Bima ini kuda dari Bima dari guru saya berarti gitu. Akhirnya beliau turun. Sebegitunya gitu. Makanya dikatakan bahwa aku ini hina sebagai penuntut ilmu, dan aku ini kalau menjadi penuntut ilmu akan hina, dan aku akan mulia jika dicari oleh para penuntut ilmu gitu. Jadi ya meskipun beliau itu ulama besar ya, sekarang kita masih ingat, tapi bagaimana kisah beliau dalam menuntut ilmu. Beliau lebih tawadu, menghinakan diri, bahkan mau diinjak kepalanya oleh gurunya ya. Maka aku ini hina di depan guruku, aku ini hina di depan orang-orang yang aku cari ilmunya, dan aku akan menjadi mulia di depan orang-orang yang mencari ilmu kepadaku. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya.